dalam dunia politik susah dibedakan sedekah dengan sogok. Waktu mau pilpres, pilkada kemarin, pilcaleg, saya bilang, saudara-saudara jangan terima uang serangan fajar. Kau tidak akan kaya dengan menerima 300.000 dan kau tidak akan miskin dengan menolak 300.000. Namun yang panti 300.000 itu menentukan masa depan bangsamu yang akan datang. Tapi apa kata jamaah di masjid? Ini bukan serangan fajar Ustadz, ini sedekah subuh. Astagfirullah, rusak memang. Kita lihat anak-anak kita sekarang. Lebih hormat sama pacarnya daripada ibunya. Lihat, kalau dia dibonceng ke bawah mobil itu sama cowoknya, turun, cium tangan tuh Pak. Sekali mamanya, ya enggak cium, di sliding. Baru 2 bulan pacaran panggilnya apa? Papi mami. Diberitahu sama bapaknya, bapak kolot. Ibunya nasihati, itu ketinggalan zaman. Dan lihat di medsos, hanya orang yang mati hatinya yang tidak lihat kenyataan. Anak-anak sekarang kurang sopan santun kepada orang tuanya. Demi Allah Pak, bapak merugi menjadi lawyer terkenal kalau anak di rumah tidak memiliki akhlak yang mulia. Assalamualaikum, halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan itu paling tidak senang kalau kita dengar ceramah. Kenapa? Bocor rahasianya. Maka dia goda kita, ndak usah kau datang, ndak usah kau datang. Ini hanya deklarasi, belum pelantikan. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi. Ndak usah dengar ceramah, ndak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi Bapak Ibu yang pegang HP ketika saya ceramah sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana mau dengar ceramah kalau Bapak sibuk begini? Pak, sekedar informasi, begitu saya menghormati acara ini, hari ini di waktu yang sama saya diundang ke Istana Negara untuk acara Pak. Bapak boleh lihat di Instagram saya. Tapi saya menghormati undangan peradi profesional, maka saya hadir di tempat ini. Supaya husuk dengar ceramah, adik-adik konsumsi sebentar dulu ya. Sebentar dulu, mau dengar ceramah dulu dek. Insya Allah sebentar aja ini ya. Sebentar dibagi-bagi konsumsinya, ndak konsentrasi. Ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Profesor Dr. Haris Hatur Haidar, Bapak Profesor Dr. Fauzi Nasution, Bapak Profesor Dr. Abdul Latif, dan yang tercantik di tempat ini Mbak Oneng, yang insya Allah dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini angkanya 3.
Saya dari tempat kendaraan tadi berpikir apa yang saya mau sampaikan berkaitan dengan 3 ini. Karena simbolnya tadi kan saya lihat 3. Oke, saya dapat petunjuk dari Allah. Bapak Ibu, saya tidak disenang Gubernur Sulsel, masih ada pilihan. Saya bisa pindah ke Kaltim. Saya kerja merantau ke Jakarta, tidak nyaman di Jakarta, saya masih bisa pulang ke Sulawesi Selatan. Bapak-bapak punya istri yang cerewet, ada pilihan? Ada, pilihannya 2, tambah atau ganti. Ibu-ibu, suami tidak bertanggung jawab, ada pilihan? Ada, pulangkan saya ke orang tuaku. Iya kan? Bapak-bapak tidak disenangi di satu tempat, bapak bisa pindah lagi di organisasi lain. Masih ada pilihan. Tapi ketika bapak ibu masuk kubur, ada pilihan tidak? Bapak ibu masuk kubur apapun agamamu, ada pilihan tidak? Enggak nyaman deh, keluar dulu. Bapak keluar viral satu dunia pak. Bapak kembali ke rumah pun setelah dikubur, enggak ada yang berani tinggal di rumah. Tapi alhamdulillah, Nabi memberikan berita gembira. Setelah engkau masuk kubur, masih 3 amalmu yang bisa menolongmu. Yang meskipun kamu sudah jadi jasad, sudah hancur tulang belulang, masih ada 3 yang bisa menolongmu. Terus mengalir amalmu. Yang kita kenal dengan amal jariah. Apa itu? Yang pertama, anak yang soleh dan soleha. Saya mau tanya Bapak Ibu. Ibu-ibu, kalau ibu meninggal besok-besok, siapa yang doakan ibu? Suami. Jangan harap kawin lagi bu. Dia dengarlah ini prop ceramah saya, istri saya. Dia bilang mamaknya cek, jadi kalau saya duluan meninggal, Ustadz kau kawin lagi. Saya bilang dengar baik-baik sayang. Jangankan kau meninggal, masih hidup kau sekarang, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Siapa yang doakan kita, bapak-bapak nih? Siapa yang doakan ketika sudah dikubur? Jangan harap temanmu. Lihat aja teman di WhatsApp pak. Begitu ada meninggal, apa yang dikirim? Stiker. Jangankan baca doa, tulis doa saja malas. Apa yang dikirim? Stiker Al-Fatihah. Itu pun dia tidak baca. Siapa yang doakan kita? Anak. Maka tuan-tuan yang saya hormati, kalau mau lihat masa depan bapak dikubur, dan pasti kita dikubur. Lihat anak kita sekarang. Kalau Ramadan dia masih pergi tarawih ke masjid. Alhamdulillah. Kalau Jumat masih bapak dapat, dia pulang dulu ke rumah mandi. Lalu dia pakai gamis ke masjid. Insya Allah bapak tidak usah cemas. Meskipun bapak tidak laris, dia di praktek apotek lawyernya. Tidak usah cemas pak. Tapi kalau setiap kita intip di kamar, dia main game. Tidak pernah kita dapat sholat berjamaah. Demi Allah bapak rugi cari duit banyak-banyak kalau anak seperti itu. Siapa yang doakan kita? Anak. Periksa diri kita masing-masing. Pernah enggak kita doakan saudara kita yang meninggal? Jarang. Apalagi orang lain. Siapa yang kita ingat? Orang tua. Itu pun kadang-kala Ramadan baru kita ingat. Tuan-tuan yang saya hormati. Lalu timbul pertanyaan. Bagaimana kami yang tidak punya anak? Bagaimana kami yang menikah tiba-tiba meninggal? Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Allah hadirkan tuh 1.200 anak yatim piatu. Ada yang tanya sama saya, Mbak Oneng, Mbak Ria Pitaloka. Beliau kata begini, Ustadz, bagaimana saya ini? Saya ditakdirkan Allah sudah menikah berpuluh tahun tidak ada anak, dan sekarang tidak bisa lagi karena usia sudah tua. Bagaimana saya? Siapa yang doakan saya? Oh, Allah Maha Bijaksana. Bu, kalau ibu tahu anak yatim piatu, dia lagi belajar agama, dia hafal Quran, dia sekolah di pondok, dia sekolah sarjana hukum, dia belajar hukum, ekonomi, ibu tahu dia baik akhlaknya, biayai dia sama hukumnya anak kandungmu itu. Maka Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kalau tidak yakin anaknya bisa baik agamanya, cari anak yang baik. Sekolahkan, biayai. Selama dia menjadi anak baik, sama itu investasi anak kita sendiri. Anak yang soleh dan soleha.
Nah, kita lihat anak-anak kita sekarang, Pak. Kita lihat anak-anak kita sekarang. Lebih hormat sama pacarnya daripada ibunya. Lihat, kalau dia dibonceng ke bawah mobil itu sama cowoknya, turun, cium tangan tuh, Pak. Sekali mamanya, ya enggak cium, bisleding. Baru 2 bulan pacaran panggilnya apa? Papi mami. Diberitahu sama bapaknya, bapak kolot. Ibunya nasihati, itu ketinggalan zaman. Dan lihat di medsos, hanya orang yang mati hatinya yang tidak lihat kenyataan. Anak-anak sekarang kurang sopan santun kepada orang tuanya. Demi Allah, Pak. Bapak merugi menjadi lawyer terkenal kalau anak di rumah tidak memiliki akhlak yang mulia. Dan apa penyebabnya? Menurut keyakinan agama kita, salah satu sebabnya anak kepala batu keras hati, hubbi aklil haram, kata Nabi. Dia suka cenderung diberikan makanan yang haram. Kalau bapak selalu bawa uang haram ke rumah, tegakah bapak memberikan uang haram kepada istri dan anak bapak? Maka sebelum membela orang salah, lebih baik pikir, kalau ini uang saya bawa ke rumahku, bagaimana masa depan rumah tangga saya? Pengacara, saya bukan ahli sarjana hukum. Di bidang hukum ini bapak profesi. Setahu saya pengacara bukan membela orang salah, tapi menempatkan orang salah pada hukuman yang proporsional. Anak yang soleh dan soleha. Maka tepat sekali deklarasi ini dihadirkan anak yatim piatu. Dengan harapan mudah-mudahan Allah berkahi organisasi perkumpulan profesional kita. Ada ayat Allah yang mungkin selalu kita baca. Ara'aital ladzi yukatsibu biddin, kata Allah. Tahu enggak kamu pendusta agama? Puasanya dusta, hajinya dusta, solatnya dusta. Bahkan ahli tafsir mengatakan sahadatnya pun bisa jadi dusta. Siapa mereka? Mereka yang menghardik anak yatim piatu dan membiarkan fakir miskin terlantar. Kepada para pengurus anak panti, ini juga peringatan keras dari Allah. Jangan sampai proposal kita, kiri kanan ke perusahaan pengusaha, ternyata anak panti kita terlantar pengurus-pengurusnya yang sejahtera. Kalian akan dicap pendusta agama. Maka mudah-mudahan kehadiran anak yatim piatu, sinyal, pesan dari kita semua di perhadi profesional ini, bahwa kami akan menjadi pengacara yang menyebarkan rahmatan lil alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mengalir terus amal-amalnya meskipun sudah jenazah, sudah jadi alam kuburnya. Yang kedua kata Nabi adalah sedekah jariah, harta yang telah kita sedekahkan. Ibu-ibu yang banyak emasnya di sini, yang banyak berliannya, saya mau tanya, kalau ibu-ibu besok-besok meninggal, siapa yang pakai emas berliannya? Anak, istri kedua. Saya melihat kenyataan, waktu meninggal istrinya menangis, dia cabut cincinnya, tidak mau keluar, dia kasih sabun. Nangis, terlambat terlalu cepat kau tinggalkan saya sayang. Dia ambil lagi gelangnya, ini dulu usia pernikahan kita yang 10 tahun, saya belikan kau di Singapura. Dia taruh lagi gelangnya, ini waktu saya bawa kau umroh emas Dubai sayang. Menangislah dia, dia bungkus, dia simpan di lemari. Kenapa terlalu cepat kau tinggalkan saya? 3 bulan kemudian pergi reuni, ketemu sama janda. Cinta lama bersemi kembali. Dia pulang ke rumahnya, dia ambil itu emasnya yang disimpan dalam laci, dia bawakan mantannya. Dek, sudah mati yang punya, kau pakailah ini. Daripada dipakai istri kedua, mending bawa ke anak yatim piatu. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini orang-orang makmur, diberikan kesejahteraan Allah.
Saya selalu bilang sama majelis taklim di Makassar, ibu-ibu yang kaya tidak usah kau pakai barang asli. Kenapa? Biar palsu orang juga percaya asli. Pakai aja yang palsu, yang asli kasih anak yatim piatu yang hafal Quran. Seperti kalau istrinya Prof Hatur, pakai aja palsu, tidak mungkin orang bilang asli. Palsu. Masa profesor orang kaya palsu? Tidak mungkin. Lebih pakai yang palsu, orang juga percaya asli. Yang asli bawa ke anak orang yatim. Kita juga yang miskin tidak usah pakai yang asli. Biar asli orang juga tidak percaya. Dari mana itu dah saat pasti palsu itu. Lebih baik kita pakai yang palsu karena terlanjur, aslinya bawa ke anak yatim piatu. Itulah yang disebut pandai menyikapi harta. Bapak Ibu, kalau orang mau selamat kasusnya dengan menjilat dan menyogok hakim, coba Bapak bangun sepertiga di akhir malam, mohon pertolongan Allah, lengkapi dengan sedekah. Kalau orang datang ke penegak hukum jilat-jilat, Bapak coba amalkan ini kata Nabi. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, maka hendaklah dia bersedekah. Kalau Bapak masih percaya Nabi. Coba dibuktikan. Dan tidak ada orang yang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Saya kenal baik Prof Haris. Salah satu terapi beliau itu derma. Sedekah. Naik sepeda pergi sedekah. Dan tidak ada orang tidak senang orang perdermawan, Pak. Sebaliknya tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Tidak usah kau ke sana pelit. Padahal dia juga pelit, Pak. Orang di Makassar bilang camidu. Catat mi dulu. Ada sedikit catat saja dulu. Catat dulu, Pak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bersedekahlah. Dan sedekah itu tidak selalu duit. Sedekah itu adalah ilmunya Bapak sebagai sarjana hukum. Sedekah. Apa sedekahnya pejabat? Dengan jabatannya. Apa sedekahnya orang kaya? Dengan hartanya. Apa sedekahnya orang ilmuwan? Dengan ilmunya. Bersedekahlah. 3 harta kita miliki kata Nabi. 3 saja, selebihnya bukan kita yang punya. 1 yang habis kita makan. 2 yang hancur kita pakai. 3 yang telah kita sedekahkan. Dan hebatnya itu sedekah. Suatu kali Nabi didatangi musafir. Musafir ini perjalanan jauh. Ketuk rumahnya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'al masuk. Kenapa? Ya Rasul, saya ini musafir dan sudah beberapa hari lapar. Adakah makanan yang boleh kami makan di rumahmu ya Rasul? Nabi masuk ke istrinya, Aisyah. Ya Khumairah, adakah makanan yang bisa disodorkan kepada tamu kita musafir? Kata Aisyah, ya Rasulullah, kita juga tidak punya. Bayangkan Pak, Nabi kekasih Allah yang doanya pasti diijabah Allah, yang namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah, di rumahnya pun tidak ada makanan. Lalu Nabi keluar kepada tamunya. Saudaraku, Allah takdirkan kami pun tidak punya makanan. Tapi ini ada jubah saya. Jubah itu kalau Bapak lihat orang Arab, ada itu yang di luar. Kira-kira kalau kita sekarang jas. Jubah diambil, lalu Nabi katakan, silakan siapa tahu ada yang mau beli ini jubah saya. Lalu musafir ini datang ke pasar Madinah. Dia lelang itu. Saudara-saudara sekalian, saya punya bajunya Rasulullah, jubahnya Rasul. Siapa yang mau membelinya? Di samping pasar Madinah ada orang kaya. Allah takdirkan buram matanya, penglihatannya buram. Lalu dia panggil budaknya. Budak itu beda pembantu Pak. Kalau pembantu digaji, kalau budak hak milik. Kamu pergi, kalau kau berhasil membeli bajunya Rasulullah, saya bebaskan kamu dari perbudakan. Pergilah dia. Ringkas kisah dengan ihsan Allah, dia berhasil membelinya. Tuhan, alhamdulillah saya memenangkan dan saya membeli ini. Tuannya mengambil dan berkata, alhamdulillah saya bebaskan kamu dari perbudakan hari ini. Lalu dia mengambil jubah Rasul, dia bersalawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi,
dengan niat mudah-mudahan jadi asbab obat, dia gosok matanya, dengan izin Allah sembuh penglihatannya yang blur. Dia lipat baik-baik, lalu dia bawa ke Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, saya membeli jumahmu. Ini saya kembalikan lagi kepadamu ya Rasul. Sebagai rasa syukur saya, mata saya sembuh setelah saya usapkan. Lalu Nabi memanggil Aisyah dan berkata, ya Humairah, kau lihat ini hebatnya sedekah. Satu, mengenyangkan orang lapar. Dua, memerdekakan budak. Tiga, menyembuhkan orang sakit. Dan hebatnya yang keempat, kembali lagi kepada yang punyanya. Tuan-tuan, kalau mau sukses dalam profesi, sedekahlah. Sedekah. Cuma sekarang dalam dunia politik susah dibedakan sedekah dengan sogok. Waktu mau pilpres, pilkada kemarin, pilcaleg, saya bilang, saudara-saudara jangan terima uang serangan fajar. Kau tidak akan kaya dengan menerima 300.000 dan kau tidak akan miskin dengan menolak 300.000. Namun yang panti 300.000 itu menentukan masa depan bangsamu yang akan datang. Tapi apa kata jamaah di masjid? Ini bukan serangan fajar Ustadz, ini sedekah subuh. Astagfirullah, rusak memang. Yang ketiga yang akan menolong kita adalah ilmu yang bermanfaat. Bapak-bapak, tidak semua Allah takdirkan pandai di bidang hukum. Maka sedekahlah dengan hukum. Sebagai ilustrasi dan renungan buat kita bagaimana itu keadilan. Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, kalau sekarang istilahnya presiden. Ada gubernurnya di Kufa namanya Amr bin As. Irak sekarang. Ada Yahudi minoritas waktu itu. Ini Amr bin As, gaya kepemimpinannya suka mewah. Dia mau bangun istana, di depannya istananya ada gubuk, orang Yahudi punya. Lalu dipanggil kira-kira sekarang kontraktor. Itu mengganggu keindahan istana. Masa ada gubuk depan istana? Bebaskan dia, panggil yang punya. Rumahmu dapat pembebasan. Kamu ganti untung. Saya tidak mau. Diganti 3 kali lipat. Tidak mau. Terserah kamu mau apa. Tidak mau. Ini rumah saya. Marah ini Amr bin As. Lalu dia katakan, sudah ganti itu rumah. Kita gusur. Bikin proyek masjid. Ternyata Yahudi ini, dia tahu bahwa Amr bin As hanya gubernur. Masih ada presiden. Dia jalan kaki dari Kufa ke Madinah. Itu ketemu dengan Umar bin Khattab. Ketika sampai di Madinah, dia mendapati seorang yang lagi tidur-tidur di bawah pelepah daun kurma, di bawah pohon kurma. Lalu dia bertanya, "Tuan, kau kenal Umar bin Khattab?" "Kenal." "Siapa pengawalnya?" "Fakir miskin dan anak yatim piatu." "Di mana istananya?" "Ah, di depanmu." "Kamu tahu Umar?" "Ya saya." "Kenapa?" "Tuan, itu Amr bin As gubernur Tuan, masa dia gusur rumah saya?" "Kenapa?" katanya. "Dia mau bangun istana di situ mau bangun. Masa dia gusur rumah saya?" "Oh begitu?" "Iya." "Kalau gitu kau ambil itu tulang di depan tempat sampah." "Pak Presiden, saya datang bukan mau cari tulang." "Ah, enggak usah kau banyak bicara, ambil saja." Dia ambil itu tulang, lalu setelah itu dia keluarkan padangnya Umar bin Khattab, dia garis. Dia bungkus. Lalu dia bilang, "Silahkan kau pulang. Bawa ini kasih Amr bin As." "Tuan, saya datang di sini bukan cari tulang." Sudahlah, kau bawakan saja." Pulang, sampai. "Assalamualaikum, Pak Gubernur. Ada titip salam dari Pak Presiden Umar bin Khattab. Ini ada pesannya." Amr bin As buka itu. Apa yang terjadi? Amr bin As pucat. Sampai dilihat pucat dan jatuh linglung. Tambah kaget ini Yahudi. "Ada apa ini? Cuma tulang." Dia pingsan. Lalu Amr bin As berkata, "Kau tahu enggak ini pesan keras dari Umar bin Khattab. Sekarang kau jadi gubernur, tapi besok-besok kau pasti jadi tulang. Maka selama kau jadi gubernur, berlaku adillah lurus seperti garis di tulang ini.
Kalau kau tidak berlaku adil dan lurus seperti tulang ini, pedangku yang akan luruskan kamu. Amr bin As lalu berkata, kontraktor, perbaiki kembali, ganti lebih bagus, tidak jadi bangun istana. Lalu orang Yahudi begini berkata, begitukah Islam? Ya, itulah keadilan dalam Islam. Dia bilang, sudah, gusur saja, saya cari tempat yang lain. Jadikan renungan ini, kalau ini jadi motivasi Bapak jadi pengacara, insya Allah Bapak kaya di dunia, terhormat di dunia, dan insya Allah kaya dan terhormat di akhirat kelak. Saya datang ke tempat ini melihat orang-orang cerdas, tapi cerdas tidak cukup ketika tidak disertai iman. Maka Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Ilmu tanpa iman lebih bahaya dari bajing. Bapak tahu bajing, dia hanya makan kacang-kacangan. Tapi bajingan, semen, aspal, beton, MBG, dia libas semua Pak. Maka kehadiran Bapak di tanah air ini, jadilah sarjana hukum. Kecerdasan-kecerdasan yang Bapak Allah anugerahkan kepada Bapak, gunakan untuk menegakkan keadilan. Karena keadilan itu dekat dengan Allah. Saya berbesar hati hadir di tempat ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan yang hadir, ketika besok-besok saya salah ucap dalam ceramah saya, Bapak hadir untuk membela saya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Mohon izin untuk mengaminkan doa yang kita hajatkan. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk guru-guru kita yang telah menitipkan ilmu sehingga kita bisa sampai seperti sekarang. Saya memimpin dengan ritual Islam kepada saudara-saudaraku non-muslim. Dipersilahkan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang Maha membalas. Balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk terbentuknya organisasi ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat beri hidayah dan petunjuk. Berikanlah hidayah kepada kami semua, terutama dalam organisasi ini ya Allah. Tunjukkanlah kepada mereka yang hak adalah hak, dan berikan kesanggupan kepadanya melaksanakan yang hak itu. Tunjukkan yang batil adalah batil, dan berikan kesanggupan, keberanian, kemampuan untuk melawan kebatilan itu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang memberi rezeki kepada kami semua. Jika rezeki kami masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Jika masih jauh, dekatkan. Dan yang lebih penting ya Allah, berkahkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikanlah profesi kami di tempat ini ya Allah ladang amal bagimu ya Allah. Mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Jadikan ilmu kami berkah, jadikan ilmu kami berkah, jadikan ilmu kami berkah, dan penghasilan kami Engkau halalkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terima kasih banyak. Pak Ustadz jangan kemana-mana Pak Ustadz, karena waktunya masih ada beberapa menit lagi. Oke, baik. Terima kasih support dan kerjasamanya. Mbak Rika juga ngefans juga sama Pak Ustadz kayaknya ya. Bentar, nah bentar ya.
Baik, nah Pak Ustadz ada lagi yang mau foto nih Pak Ustadz. Banyak yang ngefans nih kayaknya. Terima kasih banyak. Pak Ustadz, satu pertanyaan Pak Ustadz. Ya. Ada hadiah menarik. Adik-adik, silakan langsung dengarkan baik-baik nih sebelum Pak Ustadz. Oh foto lagi. Pak Erwin, wah luar biasa nih. Baik, Ya, pertanyaannya, siapa yang tahu arti kata Ramadan? siapa yang tahu arti kata Ramadan. Ramadan? Ada yang tahu? Ayo. Ayo. Mana? Yang Itu sana. tahu. Ayo naik. Ayo. Silakan maju ke depan Ya. dong. Maju. Oh. Maju sini. Ayo maju. Ayo silakan. Ayo. Oh ini duluan nih. Ya. Oh ini benar. Sini, yang mana? sini. Oh, yang itu itu, sana, oke. sana. Iya. Pasti sudah Oke, buka. sini. Yuk. Ayo. Adik. Bisa Sini, jalan. sini. Kasih jalan sedikit Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Nama Marwah Fadilah Sofyan dari. dari Panti Asuhan Aisyah Jena. Oke, apa jawabannya? Panas yang membakar. Betul. Betul. Ramadan artinya panas dan membakar. Bang, Wah. tahu nggak kenapa disebut panas dan membakar? Kenapa tuh Pak Ustadz? Karena 11 bulan seolah Allah katakan, Das'at 11 bulan kau lupa saya, Iya. saya cuci dosamu 1 bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, maka Ramadan ini disebut bulan panas membakar pengampunan. Wah, berarti jawabannya Mana Pak Ustadz, hadiahnya? mau Hadiahnya. maaf nih, mau dapat hadiah tapi mukanya kok sedih gitu sih? Ya, terima Ayo kasih dong, hadiahnya. happy dong. Terima kasih. Selamat. Cukup. Cukup. Terima kasih Pak Ustadz. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Pak Ustadz. Assalamualaikum. Halo guys. Tolong subscribe channel saya ya.